Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung sempat menyebut ada ketua umum parpol selain PDI Perjuangan yang mendukung pasangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Kita akan membahasnya bersama juru bicara Pramono Rano Aris Setiawan dan juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra yang akan menyusul, dan juga sudah bergabung bersama kami pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto, selamat malam Mas Aris. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam Mas. Baik, saya langsung ke Mas Aris soal Pramono Anung yang mengklaim ada ketua umum di luar PDIP yang akan mendukungnya di Pilgub Jakarta. Sebenarnya apa motivasi Mas Pram menyampaikan klaim kepada publik bahwa dirinya didukung oleh ketum partai di luar PDIP, Mas Aris? Jadi secara kepartaian, secara resmi, formal, pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini didukung oleh PDI Perjuangan dan juga Partai Hanura di Pilkada DKI Jakarta. Kemudian Mas Pram menyampaikan ada ketua umum partai di luar PDI Perjuangan dan Hanura tentu saja yang juga akan mendukung pasangan Mas Pram dan Bang Rano, Bang Dul. Nah, apa motivasinya? Sebenarnya secara untuk dukungan secara kepartaian itu sebenarnya secara formal sudah tidak memungkinkan. Tetapi ketika ada dukungan itu, baik itu nanti secara simbolik atau secara informal nanti disampaikan, ini yang jelas menggambarkan situasi bahwa komunikasi Mas Pram dengan berbagai macam tokoh-tokoh politik di Indonesia yang juga mungkin berbeda pilihan politik secara formal ini sangat baik. Jakarta ini kota yang sangat majemuk, membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, dan saya rasa kepiawaian Mas Pram dalam membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak ini yang menjadi hal yang positif ke depannya jika insya Allah Mas Pram dan Bang Dul diberi amanah oleh warga Jakarta memimpin Jakarta ke depannya selama 5 tahun. Nah, kemudian apakah ini menjadi sinyal yang baik atau tidak? Saya rasa ini menegaskan satu hal, pembicaraan terkait Impres atau koalisi atau hal-hal sebagainya itu di pilkada sudah tidak relevan. Karena juga di berbagai daerah kita lihat koalisi-koalisi yang disampaikan seperti itu sudah tidak tercermin dengan kuat sekali gitu. Di provinsi misalnya PDI Perjuangan juga bekerjasama dengan Golkar yang menjadi salah satu misalnya partai besar yang disebut tidak Impres. Jadi saya pikir juga di Pilkada Jawa Barat misalnya ada 4 calon, itu bahkan partai-partainya sudah bukan Impres lagi, timnya saja sudah ada yang jalan sendiri-sendiri. Saya pikir pembicaraan Kimpres itu di pilkada sudah tidak relevan. Apalagi kalau kita melihat di tingkat kabupaten kota pilkada itu banyak sekali yang PDI Perjuangan dengan Gerindra, PDI Perjuangan dengan Demokrat, PDI Perjuangan dengan PKS, PDI Perjuangan dengan Golkar, itu sangat banyak. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Mas Pram ini justru juga menjelaskan bahwa realitas pilkada ini sudah tidak bisa lagi kita kait-kaitkan dengan pilpres seperti itu. Jadi bagaimana nanti ke depannya warga Jakarta bisa memilih calon, yang jelas saya melihat bahwa kepiawaian komunikasi Mas Pram sebagai tokoh politik senior yang juga memiliki pengalaman panjang di DPR yang tentu saja piawai dalam hal membangun komunikasi politik dengan berbagai macam ketua umum parpol, dan juga saat ini mungkin sebentar lagi mengundurkan diri yaitu menjadi Menteri Sepak, yang tentu saja kesehariannya memiliki jalinan komunikasi yang baik dengan berbagai macam ketua umum parpol. Maka tidak mengherankan ketika beliau maju dukungan mengalir dari ketua umum parpol gitu. Mungkin malah sempat itu Mas Pram sampaikan ketika Mas Pram diumumkan maju dari PDI Perjuangan di Pilgub DKI, banyak ketua umum parpol juga yang mengatakan kok dari awal sih kalau gitu kita dukung dari awal misalnya seperti itu. Tapi itu. seberapa intensi sebenarnya komunikasinya selama ini antara Mas Pram? Iya, seberapa intens komunikasinya? Karena tadi disebutkan bahwa jangan diumbar dulu, diirit dulu. Nah ini kan artinya apakah akan terjadi plot twist nanti di masa injuri? Anda melihatnya seperti apa ini Mas Aris? Saya yakin waktu ke depan ini masih sangat panjang. Sebelum November waktu pemilihan Pilkada DKI itu waktu yang masih sangat panjang. Jadi ketika nanti misalnya di tengah-tengah atau menjelang pemilihan misalnya nanti ada ketua umum partai secara personal ya, karena secara formal itu tidak memungkinkan lagi dicabut dukungannya misalnya ke calon lain misalnya, itu sangat mungkin
itu diumumkan ke publik dan sangat personal saya rasa karena Mas Pram ini sosok yang diterima semua kalangan. Ini yang membuat kami semakin yakin di tim pemenangan peluang menang itu sangat terbuka lebar karena ya itu tadi kalau masalah kita bicara elektabilitas, 2 pilkada di DKI sebelumnya itu justru calon yang elektabilitasnya paling atas itu yang tidak menang dan yang di bawah justru yang menang. Dan saya rasa dengan posisi sekarang mungkin dikatakan banyak lembaga survei, Mas Pram belum terekam dan Bang Rano belum terekam elektabilitasnya tinggi, itu justru saya meyakini bisa memiliki peluang untuk menang. Seperti itu. Oke, baik. Mas Toto, Anda sendiri bagaimana melihat ini? Sebagai bentuk keakraban Pramono Anung dengan elit partai Kimples kah? Atau memang dukungan politik ini memang akan benar-benar terrealisasi nanti? Iya, yang pertama betul ya kata Mas Aris tadi bahwa memang ini cerminan bahwa dukungan formal yang memang sudah masuk ke KPU dan memang tidak bisa dirubah lagi itu belum tentu bisa diterjemahkan dalam konteks dukungan secara de facto. Karena kalau kita lihat agak menarik nih, Jakarta ini agak mirip-mirip seperti Banten misalnya ya. Apakah Ridwan Kamil itu adalah skenario paling ideal buat dirinya dan Golkar, partai yang menaunginya untuk kemudian memajukan Ridwan Kamil? Kita tahu tidak. Yang paling ideal adalah buat Ridwan Kamil dan Golkar adalah dia maju di Jawa Barat. Surveinya tinggi, lalu kemudian juga Golkar punya kepentingan mempertahankan kursi. Tapi kita tahu atas nama Kimples ini terpaksa Ridwan Kamil maju di Jakarta. Itu variabel pertama. Variabel kedua kenapa saya katakan kondisi sekarang juga kondisi yang tidak ideal. Karena awalnya ketika sudah pindah ke Jakarta, skenario awalnya kan kita tahu Ridwan Kamil ini entah melawan kota kosong atau melawan Dharma Pongrekun sebagai perwakilan calon independen yang notabene orang sudah bisa tahu itu sudah hampir pasti menang. Artinya apa? Dalam kondisi skenario awal, saya tidak meyakini infrastruktur dari Kimples termasuk Ridwan Kamil itu siap tempur dengan segala logistik dan kemampuan. Kan kita tahu ini karena tiba-tiba ada kegagalan revisi Undang-Undang Pilkada dan ada gelombang besar penolakan terhadap hal tersebut dan setuju terhadap putusan MK. Artinya tidak mengagetkan kalau menurut saya nggak bisa kita melihat di belakang Ridwan Kamil itu ada Kimples untuk bertarung gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya ini juga strategi dari seorang Pramono Anung. Kalau kita kenal, saya kebetulan kenal juga dari zaman Mas Pram masih DPR gitu ya. Dan saya pikir Mas Pram ini kan tipikal karakter politisi yang tidak bicara hitam putih. Misalnya berbeda nih dengan Mas Hasto tuh cenderung kalau terlibat konflik itu kelihatan ya. Tanda kutip, makanya itu yang memperlihatkan Mas Pram sepertinya hubungannya masih baik-baik saja dengan berbagai macam pihak yang mungkin belakangan dianggap berseberangan dengan PDI Perjuangan, termasuk Joko Widodo dan keluarga misalnya. Mas Pram apalagi dalam posisi sebagai sekretaris kabinet sudah pasti memiliki hubungan baik dengan menteri-menteri dan sebagian diantaranya adalah para petinggi partai. Dan yang sepertinya ingin ditunjukkan atau ditunjukkan oleh Mas Pram itu adalah saya tidak di sini untuk kemudian mencari musuh atau berhadapan-hadapan dan dikeroyok. Saya tahu saya menghadapi 15 atau 16 partai. Saya ingin mencoba sebuah posisi baru. Saya bisa merangkul semuanya. Dan itu terlihat ketika memilih ketua tim ses itu bukan dari PDI Perjuangan. Ketika kemudian yang dipilih adalah seorang pelawak. Artinya dia ingin menunjukkan bahwa ini bukan pertarungan, bukan gaya PDI Perjuangan yang seakan-akan agresif, ofensif pada saat pilpres, tapi saya ingin coba merangkul semuanya sebagai sebuah strategi baru. Saya coba tangkap seperti itu. Oke, baik. Dan sudah bergabung bersama kami Mas Herzaki. Selamat malam, Mas Herzaki. Ya, selamat malam. Ya, jadi sebenarnya Kimples sudah mengetahui belum siapa yang melakukan kontak dengan Pramono Anung? Tapi jangan dijawab dulu, Anda kembali lagi di Prime Time News pemirsa. Saya langsung ke Mas Herzaki soal Pramono Anung yang mengklaim ada ketua umum di luar PDIP yang akan mendukungnya di Pilgub Jakarta. Bagaimana respon dari Kimples? Ya, kalau kami agak kaget juga ini siapa nih kalau misalnya katanya ada parpol dari Kimples yang akan mendukung Pak Pramono Anung. Kalau yang jelas kami Demokrat ya, itu komitmennya adalah kebersamaan dengan Pak Ridwan Kamil.
dan Pak Suswono. Jadi sudah clear and clean gitu bahwa calon kami adalah Pak Ridwan Kamil. Dan itulah semua mesin partai Demokrat sudah dikerahkan, sudah dikomunikasikan, disosialisasikan, baik di darat maupun pertarungan di udara. Kita bela habis-habisan dan komunikasi, promosikan, sosialisasikan apa yang menjadi program dan juga apa yang menjadi kelebihan dari pasangan ini gitu. Kalau misalnya komunikasi kami nggak tahu nih ya, yang pasti bukan di kami ya, setahu kami, yang pasti juga bukan teman-teman Gerindra yang kami tahu dan juga bukan teman-teman Golkar. Seharusnya sih PAN juga tidak ya. Kami nggak tahu kalau yang lain-lain, mohon maaf gitu. Tetapi tentu saja bisa aja kalau komunikasi kami nggak tahu masalah dukung-mendukung. Kalau komunikasi dengan semua kita komunikasi. Tetapi yang pasti komitmennya hari ini baik tadi teman-teman Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN ini solid mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di Jakarta. Karena Jakarta ini bagaimanapun menjadi strategis ya. Bagaimana nantinya ketika Pak Prabowo dan Pak Gibran memimpin, Jakarta tentu akan menjadi salah satu etalase. Bagaimana program-program beliau ini benar-benar bisa dilaksanakan atau tidak, sehingga kami ingin agar gubernur yang memimpin nantinya itu bisa sejalan, sevisi dan semisi. Memang sih kalau dari partai lain juga tetap saja bisa aja nanti sejalan nantinya gitu ya, karena gubernur kan nggak boleh melawan presiden. Tapi alangkah baiknya kalau memang gubernur yang terpilih memang sejak awal sudah tahu betul seperti apa program-program strategis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Oke. Ya. Oke, sebelum saya ke Mas Toto, satu lagi Mas Herzaki, apa alasan dari Kimples menunjuk Ahmad Saroni menjadi ketua tim sukses begitu untuk Suswono, untuk RK Suswono? Ya kalau dari kami kan lihat figur beliau kan sangat kuat juga di Jakarta ini. Lagi pula kan ada segmen, ada elemen yang mungkin sosok Bang Ridwan Kamil, sosok Pak Suswono misalnya dianggap belum akomodir. Oh ada Pak, kita crazy rich from Tanjung Priok kan gitu. Bang Saroni ini kan yang misalnya dari grassroots banget lah kita tahu ya. Dari Jakarta, dari bawah, kemudian bagi kami tentu ini menjadi satu kekuatan. Tapi bagaimanapun kan yang bekerja ini bukan hanya seorang Saroni, seorang Ridwan Kamil atau seorang Suswono. Tetapi semua partai yang terlibat, yang sudah mengusung sejak awal ini punya komitmen, semua struktur partai ya, dari atas sampai bawah, dari tingkat nasional bahkan sampai di tingkat ranting, itu akan berjuang habis-habisan memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono gitu. Gitu, karena kami ingin menang ya, agar apa yang menjadi janji kami, visi misi dan program kerja kami benar-benar bisa diwujudkan. Nah, itulah yang disampaikan oleh Ketua Umum kami Mas AHY gitu. Jadi Kimples, Anda ingin mengatakan, menegaskan lagi Kimples solid ya sejauh ini dan mesin politik akan bekerja habis-habisan untuk RK Suswono. Solid. Nih, Bang RK ini kan termasuk salah satu yang komitmennya luar biasa ketika Kemen Pilpres ikut bantu memperjuangkan Pak Prabowo juga di Pilpres kemarin ya. Kita harus bantu beliau lah. Oke, saya langsung ke Mas Toto. Kalau begitu Mas Toto, memangnya ada peluang parpol secara formal sudah memberi dukungan lalu bermain mata ke calon lain? Tidak bisa, secara formal aturannya semenjak kemarin pendaftaran itu tidak bisa dicabut kembali. Jadi kalau mungkin berharap ada plot twist seperti yang terjadi pada Golkar, pada dukungannya di Banten dalam sehari bisa berbalik, itu tidak dimungkinkan kembali. Tapi tadi yang kita katakan ya, bahwa ketika muncul sebuah dukungan terhadap seorang calon dengan sebuah kekuatan koalisi yang besar, menerjemahkan dukungan secara de facto itu makin tidak mudah. Tentu saja yang paling berkepentingan kalau kita bicara dari partai-partai yang jumlah 15 atau 16 itu adalah Golkar sendiri dan PKS sendiri. Sementara kita masih harus berpikir 2 kali 3 kali untuk berharap memang PAN, Demokrat, dan Partai Gerindra, partai-partai lain itu akan all out mendukung. Karena yang nanti akan jadi kalau menang itu adalah kader Partai Golkar, dan jadi adalah kader Partai PKS, dan secara empiris pertarungan pileg itu menunjukkan bahwa yang akan diuntungkan adalah partai asalnya, bukan partai pendukungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir balik lagi, mungkin ungkapan Mas Pram ini lebih kepada sebuah positioning untuk menunjukkan bahwa saya tidak bertarung dan ingin dikeroyok atau memusuhi semua partai yang saya harus katakan, mohon maaf Mas Aris, itu menjadi strategi yang terlihat di mata publik ketika terjadi Pilpres kemarin dan berbuah pada kekalahan kalau kita bicara Pilpres. Gaya Pram ini menurut saya memang berbeda, cenderung merangkul dan jarang terlibat dalam situasi konfliktual, bahkan termasuk ketika PDI Perjuangan dulu tanda kutip ya menjadi oposisi berhadapan-hadapan dengan
Pak SBY ketika berkuasa. Mas Pram ini cenderung lebih bisa dilihat sebagai jembatan selain Pak Taufik Kimas. Makanya kan dalam rangkaian kampanye sebelum penetapan ini kita lihat fokusnya kan uh, muncul datang kepada mantan-mantan gubernur dan berbicara mengenai legasinya Anies, legasinya Ahok, legasinya Bang Yos, legasinya Bang Foke. Di situ dia ingin memperlihatkan ini bukan logika oposisi biner hitam putih. Saya ketika ingin didukung Ahok, saya akan memusuhi anak abah. Nggak bisa. Saya ketika mendekati Mas Anies, saya harus menjauh dari Ahok. Tidak bisa. Karena sebuah kesadaran juga, partai pendukungnya hanya PDI Perjuangan, Ramdul ini membutuhkan rangkulan lebih banyak tokoh-tokoh komunitas, termasuk partai-partai, tokoh-tokoh partai, walaupun secara informal untuk bisa memenangkan pertarungan dengan sisa waktu sekitar 2,5 bulan. Oke, Mas Aris, Anda sendiri melihat bagaimana? Apakah dukungan dari ketum partai di luar PDIP untuk Pramono Rano ini akan sangat berpengaruh membantu kemenangan mereka? Yang pertama jelas, selain PDI Perjuangan dan Hanura, memang secara formal tadi betul disampaikan, tidak ada lagi yang memungkinkan adanya pergeseran dukungan secara formal ke Mas Pram dan Bang Dul. Tetapi memang lagi-lagi Mas Pram ini sosok yang membuktikan bahwa komunikasi politik antar tokoh itu sangat baik. Mas Pram mendengar dari gubernur-gubernur sebelumnya. Sampai sehari ini hanya Mas Pram dan Bang Dul yang sudah bertemu dengan gubernur-gubernur DKI sebelumnya, termasuk Mas Anies, Bang Foke, Bang Yos akan menyampaikan kemenangannya di rumahnya Bang Yos. Dan sejak didaftarkan ke KPU, Mas Pram dan Bang Dul juga berjalan dan berkeliling di Jakarta dari ujung utara sampai selatan, dari ujung barat sampai ujung timur. Artinya apa? Selain komunikasi dengan para tokoh-tokoh politik di tingkat pusat, beliau juga menyelenggarakan atau merangkul komunikasi politik dengan rakyat secara langsung. Nah, ini adalah kombinasi yang sangat menarik. Wah, bagaimana Bang Dul adalah sosok yang sudah kita tahu sejak kita anak-anak ya, sebagai anak Betawi asli gitu loh, juga dikombinasikan dengan Mas Pram, sosok yang sudah malang melintang dunia pemerintahan. Saya pikir ini menjadi bukan tidak mungkin ketua umum partai lain secara hati kecilnya mungkin, waduh harusnya gua dukung Mas Pram aja sama Bang Dul begitu loh. Mungkin di dalam hatinya walaupun tidak disampaikan secara publik ya. Saya rasa ini hal yang tertangkap oleh Mas Pram, kemudian jalinan komunikasi itu mungkin nyata, kan nggak mungkin Mas Pram berbohong ke publik, tidak mungkin. Bahkan secara verbal ini sudah diceritakan Mas Pram, nanti dulu jangan pilih-pilih dulu. Saya yakin itu sangat berpengaruh. Jadi kalau ketua umum partai nanti bertemu Mas Pram di luar PDI Perjuangan dan Hanura, itu artinya secara simbolik ketua umum ini kan pemimpin partai secara nasional ya, seperti itu. Kita akan nantikan ya dinamikanya. Jadi ini seperti yakin, apa. Ya Mas Pram, Bang Dul ini chance-nya sangat besar. Baik. Terima kasih Mas Aris, Mas Toto, dan juga Mas Herzaki sudah bergabung dalam diskusi kami pada malam ini di Prime Time News. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.